Shalom kekasih Kristus. Kedekatan kita dengan seseorang dapat memberi suatu pengaruh positif yang besar dalam persahabatan. Bila ini terjadi dengan manusia sedemikian positifnya, apalagi bila kita membangun kedekatan diri pribadi kita dengan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua dapat membangun keintiman dengan Tuhan agar kita dapat mengenal nilai diri dan otoritas pribadi yang Allah telah beri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kesempatan yang indah pada hari ini, kami kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami memiliki satu kebenaran sebagaimana apa yang Kau kehendaki untuk kehidupan kami. Dalam hal ini, firman menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengenal nilai diri kami dan mengetahui otoritas yang Tuhan telah beri dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengarahkan kehidupan kami untuk kami menjadi seperti apa yang Engkau inginkan, yaitu serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema intim dengan Tuhan, kunci menemukan otoritas. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 25 ayat 14. Demikian firman-Nya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu dunia dipenuhi dengan orang-orang yang tidak memiliki pribadi yang asli, sehingga melakukan hal-hal yang tidak sah, artinya melakukan hal-hal yang bukan dari dalam diri pribadinya yang asli. Mereka mungkin melakukan sesuatu dengan tulus dan bermaksud baik dalam upaya yang dilakukannya. Tetapi orang bisa berlaku tulus dan tidak memiliki pribadi asli dalam saat yang sama. Untuk itu, mari kita periksa dan ambil waktu untuk memastikan apakah kita benar-benar mengenal diri kita sendiri. Karena tidak mungkin untuk melaksanakan otoritas pribadi apabila kita tidak benar-benar mengenal diri kita sendiri. Karena Sang Pencipta telah menempatkan otoritas kita dalam diri kita yang dilaksanakan melalui tuntunan dan kuasa Roh-Nya yang tinggal dalam diri kita. Kita akan belajar banyak tentang diri sendiri dengan memeriksa pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, dan hasrat-hasrat pribadi kita. Pendengar, otoritas pribadi kita dapat dijelaskan dengan menggunakan berbagai istilah seperti visi, tujuan hidup, bidang kepemimpinan, dan karunia atau talenta kita. Hal ini dapat diidentifikasi melalui kerinduan-kerinduan alamiah kita dan yang kita rasa sebagai tugas yang melekat dalam hidup kita. Semua kata-kata ini sangat membantu untuk memahami konsep otoritas pribadi ketika itu memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara di hidup kita. Kekasih Kristus, untuk dapat mengidentifikasi kerinduan-kerinduan alamiah kita seperti tujuan hidup, karunia-karunia, dan kemampuan-kemampuan, kita harus dapat masuk ke dalam gairah pribadi kita agar mendapatkan memenuhi otoritas pribadi kita. Kekasih, apakah kita mengetahui bahwa Allah Bapa memisahkan setiap kita yang dilahirkan untuk melakukan tugas secara bebas dalam daerah kekuasaan kehidupan sebagaimana otoritas yang telah Allah berikan? Kekasih Kristus, ingat bahwa otoritas adalah kebebasan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Otoritas tidak membatasi kita, tetapi melepaskan kita. Otoritas tidak menghalangi kita, tetapi membantu kita. Otoritas tidak menghentikan kita, tetapi memberi momentum dan akses pada kita. Jadi, otoritas adalah pengalaman kebebasan yang paling mengagumkan yang dapat dimiliki siapapun, dan itu merupakan sesuatu yang memuaskan untuk melakukan saat kita dilahirkan dan melakukannya tanpa batas. Jadi, untuk menerima semua ini, kita perlu memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Karena itu, merupakan kunci menemukan otoritas pada pribadi kita.
Para pendengar yang terkasih, bagi orang-orang percaya, berkomunikasi atau membangun hubungan dengan Tuhan seharusnya menjadi sebuah kebutuhan paling utama dalam hidup kekristenan. Sebab dengan berhubungan karib dengan Tuhan atau hidup intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka manusia akan dapat mengenal Tuhan yang adalah Tuhan yang mencipta alam semesta, Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Tuhan adalah panji kemenangan kita, sumber kekuatan kita, Tuhan penyelamat kita. Tuhan akan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dapat dibanggakan dari seorang manusia sebab manusia terbatas dan juga rapuh. Kalau kita menyadari hakikat ini, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati, yang mengakui atau menghormati keberadaan dan kedaulatan Tuhan, serta menghormati sesama manusia. Sebab manusia pasti memerlukan pertolongan dan akan saling menolong. Tetapi pada saat kita tidak menyadari bahwa kita adalah manusia terbatas dan rapuh, maka kita akan menjadi manusia yang sombong sehingga tidak mengakui atau menghormati keberadaan Tuhan dan tidak perlu pertolongannya. Hal inilah yang banyak terjadi pada saat-saat sekarang. Banyak orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran sendiri dalam menjalankan kehidupannya. Meskipun di antara mereka ada orang-orang percaya kepada Tuhan, sering pergi beribadah, pelayanan di gereja, tetapi kenyataannya tidak berdampak bagi sesamanya. Banyak orang yang kehilangan arah dalam kehidupannya, sehingga tidak mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya yang sebenarnya. Sebab itu menjadi sangat penting untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kita perlu mengerti kehendaknya dan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari bagi kemuliaan namanya. Pendengar, berarti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan menjadi kunci penting untuk kita menemukan atau mendapatkan otoritas pribadi kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami, di mana kami dibawa untuk lebih mengerti lagi tentang isi hati-Mu. Di mana hari ini kami diajarkan agar kami memiliki hidup intim dengan Engkau. Karena dengan hidup intim dengan Engkau, kami akan banyak mengenal selain diri pribadi-Mu lewat janji-janji yang Kau ucapkan, yang Kau terapkan dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga dapat mengenal nilai diri pribadi kami. Bahkan sebagaimana apa yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami, yaitu tentang otoritas pribadi. Dalam hubungan intim dengan Engkau, kami dapat menemukan kunci otoritas itu sendiri, Tuhan. Terima kasih, firman-Mu hari ini sangat memberkati iman percaya kami. Dan kami semakin dibawa untuk semakin jelas bahwa Engkau telah memberikan otoritas kepada kami, di mana kami mampu menjalani hidup ini. Kami tidak lagi tergantung oleh keadaan, justru Engkau yang mengatur keadaan lewat kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.